Kisah berlatar di Costa Verde, kawasan kecil di Amerika Tengah. Kita akan diperlihatkan pada seorang wanita misterius yang berada di sebuah kamar apartemen yang lokasinya tak jauh dari pusat kota. Lebih tepatnya hanya sekitar 1 mil. Ada sebuah acara yang disiarkan secara live streaming ke seluruh negeri, di mana acara itu juga dihadiri para pengusaha dan seorang menteri di bidang energi yang bernama Bruno Dias, bukan Bahlil. Dan ketika sang menteri sedang pidato, saat itulah wanita misterius itu langsung membidik Bruno Dias. Lalu cerita berpindah ke kota Virginia. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang kepala agen CIA bernama John. Terlihat, dia tengah menyelidiki kasus penembakan sniper dari jarak jauh yang baru saja terjadi. Dari hasil penyelidikannya, mereka menemukan sehelai rambut di lokasi kejadian. Dan setelah barang bukti teridentifikasi, muncullah sebuah nama yaitu Brandon Beckett. Dia adalah seorang mantan sniper dari marinir yang dikenal ahli dalam menembak. Tanpa banyak pertimbangan, John menetapkan Brandon sebagai tersangka utama dan memerintahkan timnya untuk segera melakukan penangkapan. Now assume that Brandon Beckett is armed and dangerous. Sementara itu, Brandon sendiri sedang menikmati waktu santai dengan bermain PUBG bersama teman-temannya. Namun di tengah keseruan permainan, tiba-tiba Brandon disergap oleh tim SWAT utusan John. Brandon yang merasa tak bersalah hanya bisa pasrah, sementara tak jauh dari lokasi penangkapan terlihat seorang wanita pengendara motor yang diam-diam juga mengincar Brandon. Tapi karena Brandon sudah ditangkap oleh tim SWAT, wanita itu akhirnya memilih pergi dari sana dan menyusun rencana baru untuk menghabisi Brandon. He was taken. He'll be taken to a high security facility for hold. Sekarang Brandon berada di sebuah ruangan dan langsung diinterogasi oleh John. Dari barang bukti yang ditemukan di TKP, John memaksa Brandon agar mengakui bahwa dirinya lah yang menembak Bruno Dias. Tentu saja Brandon menolak sebab dia tak pernah melakukan kejahatan tersebut. What the hell are you talking about? Don't bullshit me. Ketika situasi semakin tegang, datanglah seorang detektif dari Departemen Keamanan bernama Zero. Dia meminta John untuk pergi sebentar karena dia ingin berbicara empat mata dengan Brandon. Zeke Rosenberg, Homeland Security. You can call me Zero. Tanpa diketahui siapapun, Zero berjanji akan membantu Brandon dan akan mencari siapa pelaku penembakan yang sebenarnya. I promise you I will get to the bottom of this. Thank you. Setelah berbicara dengan Brandon, Zero kemudian menemui salah satu anggota tim John yang bernama Amel untuk menggali informasi lebih dalam kasus ini. Walau Brandon dituduh sebagai pelakunya, tapi adanya seorang direktur perusahaan migas di lokasi kejadian membuat Zero mulai curiga bahwa kasus ini tak sekadar kriminal biasa, tapi di dalamnya ada kepentingan politik. What is a big pharma CEO doing up on that stage? It's a good question. Adegan lalu berpindah ke sebuah bengkel sederhana. Di sana, sang pemilik bengkel menerima panggilan penting dari seseorang yang memberinya sebuah pekerjaan baru. Belum jelas apa yang mereka kerjakan, namun di sini kita akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa bengkel tersebut adalah markas sebuah kelompok pembunuh bayaran yang kerap bekerja untuk para konglomerat dan pejabat korup. Rodeo time. Kemudian kita kembali diperlihatkan sosok wanita misterius bernama Yuki yang ternyata juga bagian dari kelompok pembunuh bayaran. Dan akhirnya terungkap bahwa Yuki adalah sniper yang menembak Bruno di awal film. Dan sekarang ia mendapat tugas baru untuk membantu para mafia dalam misi penyergapan. Di mana target mereka kali ini adalah Brandon yang akan dipindahkan ke sebuah lapas keamanan tingkat tinggi. Hey, something's wrong. Shut up. Di sisi lain, Yuki bersiap di atas bukit sebagai sniper, sementara kelompok mafia lainnya sudah mulai menjalankan aksinya dengan menghentikan konvoi mobil pengawal Brandon. Sekarang hanya tersisa Brandon yang masih hidup. Ia mengambil kunci borgol dan berusaha melepaskan diri. Namun Brandon masih belum aman karena kini ia harus berhadapan dengan sisa pasukan mafia, termasuk Yuki yang masih mengintainya dari kejauhan dan bersiap menembak Brandon.
Singkat cerita, malam pun tiba. Scene beralih ke Zero sedang mendatangi sebuah restoran mewah untuk menemui pemimpin perusahaan migas bernama Donald yang sebelumnya sempat terlihat di lokasi penembakan Bruno Diaz. Tanpa basa-basi, Zero langsung mengajaknya berbincang empat mata, sehingga makan malam Donald bersama sekretarisnya yang gemoy terpaksa harus ditunda. The assassination of Mr. Diaz. No. I just want to know what you're doing there. Namun dugaan Zero nampaknya meleset. Donald menegaskan bahwa kehadirannya di TKP bukan karena terlibat dalam insiden itu, melainkan karena dirinya adalah sahabat dekat Bruno dan berperan sebagai pengacara. Kalau Zero berpikir dirinya terlibat, maka itu kesalahan besar. Donald bahkan menyarankan agar Zero menyelidiki perusahaan pesaing bisnis Bruno dan menemui akuntannya, karena di sanalah kemungkinan besar sumber masalah sebenarnya. Follow the money. Someone didn't want to pay full price. Di sisi lain, John baru saja menerima laporan mengenai penyerangan terhadap Brandon siang tadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa peluru yang digunakan adalah peluru sniper. John pun mulai mencurigai bahwa Brandon mungkin dibantu kabur oleh seorang penembak jitu yang tak lain adalah ayahnya sendiri bernama Thomas Beckett, seorang sniper legend yang namanya terkenal di dunia militer. Someone broke him out of our custody. Do we know who? His father. Tak lama kemudian, John menerima kabar bahwa anak buahnya telah menemukan mobil yang membawa Brandon, sehingga dia langsung mengerahkan timnya untuk menuju lokasi. Let's find him. Now. Sementara Brandon yang sudah lebih dulu melarikan diri berusaha mencuri sebuah mobil yang sedang terparkir, namun aksinya itu malah terciduk oleh dua petugas. Dengan refleks cepat, Brandon berhasil melumpuhkan keduanya tanpa harus menghabisi nyawa mereka. Setelah merebut salah satu pistol dari petugas, Brandon tanpa sengaja melihat seorang driver Grab yang sedang mangkal di pinggir jalan. Brandon langsung meminta untuk membawanya segera pergi dari sana sebelum keadaan semakin kacau. Tak lama kemudian, Zero menerima kabar bahwa Brandon sekarang telah ditetapkan sebagai buronan paling dicari dan dianggap sangat berbahaya. Selain itu, Amel juga menemukan informasi tambahan tentang perusahaan yang sebelumnya diberitahu Donald. Dari hasil penelusurannya, Amel menemukan sebuah kejanggalan saat sistem alarm perusahaan aktif, karena seorang akuntan mencoba mengakses ruangan rahasia. Tapi anehnya, pihak keamanan justru tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap insiden tersebut. What's this accountant's name? Josh Strayhorn. Trying to access an area above his clearance level. Esok harinya, Zero memutuskan untuk mendatangi perusahaan tersebut dengan tujuan menemui si akuntan. Tapi sayangnya rencana Zero gagal setelah dihadang oleh seorang staf keamanan bernama Phoenix yang bertugas menangani laporan dan keluhan dari pihak luar, termasuk penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Zero. Phoenix pun menegaskan bahwa perusahaan ini sama sekali tidak terlibat dengan kasus kematian Bruno Diaz. Well, thank you for your time, Mr. Phoenix. Zero yang merasa tidak puas dengan penjelasan tersebut, dia meminta Amel untuk menggali informasi mengenai latar belakang Phoenix. Tapi saat Amel melakukan penelusuran, tiba-tiba John datang dan langsung menegurnya supaya Amel tetap fokus menangani kasus Brandon. Told you I wanted you to focus on Beckett. Yes, sir. Good. Meski dimarahi atasannya, Amel tetap mengirim pesan kepada Zero dan memberitahukan bahwa ada satu orang yang masih hidup dari aksi penyerangan Brandon sebelumnya, dan ternyata orang tersebut adalah bos bengkel yang kini sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Zero langsung dihadang oleh para petugas karena tindakannya yang nekat menyelonong masuk tanpa izin. Meskipun dihadang, Zero tetap menginterogasi bos bengkel dan menanyakan siapa dalang di balik semua ini. Who fucking hired you? Bos bengkel itu mengaku kalau dia tidak pernah bertemu langsung dengan kliennya. Namun setiap kali mereka berbicara lewat telepon, dia selalu mendengar suara helikopter. Di tempat lain, Brandon kini berada di pinggiran kota bersama Mas Grab. Brandon yang tak ingin Mas Grab juga terlibat dalam masalah ini, dia tiba-tiba membawa kabur mobilnya. Alright. Tapi saat beberapa meter melaju, mobil yang dikendarai Brandon justru mogok di tengah jalan akibat bahan bakarnya dicampur etanol. Dan akhirnya Brandon menumpang pada sebuah mobil box yang sedang berhenti.
Akhirnya Brandon sampai di tengah hutan, lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Disinilah kita akhirnya diperkenalkan pada Thomas Beckett, seorang penembak jitu legendaris yang tak lain adalah ayah Brandon, sosok yang sebelumnya sempat disebut oleh John. I should have been around. Usai mendengar semua masalah yang menimpa putranya, Thomas tentu saja tak tinggal diam. Ia akan membantu Brandon membersihkan nama baiknya. Didn't we shoot? This old boy still got it. Sementara di sisi lain, John bersama Zero kembali melakukan penggeledahan di apartemen Brandon. Namun hasilnya tetap nihil, tidak ada satupun petunjuk baru yang bisa mereka temukan. Sampai akhirnya, salah satu petugas menemukan secarik kertas berisi koordinat misterius. Berdasarkan koordinat tersebut, John meyakini bahwa itu merupakan lokasi persembunyian Thomas. Ia pun berasumsi bahwa Brandon mungkin sedang berada di sana. Tanpa buang waktu, John dan tim langsung bergerak menuju titik koordinat tersebut. A team up there. Hey, let's wrap it up. Let's head back to the safe house. Sedangkan Zero tetap menyisir apartemen dan tanpa sengaja menemukan foto lama saat Brandon masih aktif di militer. Dan yang mengejutkan, dalam foto itu terdapat sosok Phoenix. Untuk memastikan kebenarannya, ia segera meminta bantuan Amel menelusuri identitas pria tersebut. Dari data yang berhasil dikumpulkan, Amel menemukan fakta mencengangkan bahwa Phoenix ternyata memiliki nama samaran lain saat masih bertugas dan secara resmi telah dinyatakan tewas 5 tahun lalu. Died in the line of duty 5 years ago. We're gonna find out. Okay. Zero yang penasaran dengan sosok misterius ini, dia memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Sesampainya di sana, secara kebetulan Zero bertemu dengan sang akuntan yang baru saja pulang kerja. Where's Drake Phoenix? Zero langsung mencegatnya dan meminta penjelasan terkait kasus pembunuhan Bruno Diaz. Si akuntan yang panik akhirnya memberitahu bahwa Phoenix lah yang memicu alarm keamanan perusahaan. Phoenix memaksanya membuka rekening luar negeri untuk memindahkan uang gelap milik perusahaan agar uang itu bisa diselamatkan sebelum 2 korporasi besar digabungkan oleh pemerintah. Look, I refuse to get involved. Made me do this. Kembali ke hutan tempat persembunyian Brandon, suasana tiba-tiba berubah tegang saat alarm peringatan di sekitar pondok berbunyi, pertanda jika ada orang asing telah mendekat. Dan benar saja, mereka adalah pasukan bersenjata kiriman John telah mengepung lokasi tersebut. Thomas memutuskan untuk menyerahkan diri, sementara Brandon diminta pergi melalui jalur rahasia yang akan membawanya ke lokasi yang aman. All this tunnel will take you outside of the perimeter. Approaching target now. Be northeast on the path. Yeah, whatever. Come on, go. Namun di tengah situasi menegangkan, Zero mengabarkan jika si akuntan bersedia memberikan kesaksian yang dapat membuktikan bahwa Brandon tidak bersalah. Ketika John akan memerintahkan pasukannya untuk mundur dan tiba-tiba, Delta, stand down. Thomas Beckett confirmed. John yang emosi langsung menuduh Zero sebagai penyebab kekacauan dan menganggap bahwa penembakan yang menewaskan anak buahnya tadi dilakukan oleh Brandon dan Thomas. Zero, your innocent friend just took out 2 of our guys. Thomas mulai memeriksa area sekitar, berusaha mencari asal tembakan si sniper, sementara Brandon naik ke gubuk kayu untuk memantau dari ketinggian. Di balik semak-semak terlihat ada sosok misterius yang bersembunyi dengan senapan sniper di tangannya. Mengetahui lawannya bukan orang sembarangan, si sniper memilih mundur. Dia menembak tangan salah satu prajurit yang sekarat untuk mengalihkan perhatian. Thomas dan Brandon segera menyusun strategi untuk memburu si sniper. Thomas mengambil jalur utama untuk menyisir area, sedangkan Brandon menyelinap melewati sisi hutan agar bisa mengepung target. Namun tanpa disadari Brandon, si sniper ternyata sudah lebih dulu mengintai dan membidiknya. Mendengar suara tembakan, Brandon langsung berlari menuju sumber suara dan menyerang sang penembak dan ternyata dia adalah Yuki. Selain jago menembak, Yuki juga ahli dalam bertarung. Ia menghajar Brandon bertubi-tubi hingga nyaris membuatnya tak berdaya.
Untung saja Thomas datang tepat waktu menodongkan senjatanya dan akhirnya mereka berdua berhasil menangkap Yuki hidup-hidup. Adegan beralih ke Zero yang kini sudah berada di rumah milik Phoenix. Setelah memeriksa setiap ruangan, Zero menemukan sebuah kotak berisi beberapa tiket perjalanan menuju sebuah pulau di wilayah California, serta paspor palsu atas nama Brandon. Zero menyimpulkan bahwa Phoenix kemungkinan besar sedang bersembunyi di sana. Brandon Beckett. Dunbury, California. Okay. Hari itu juga ia pergi ke dermaga sesuai yang tertera pada tiket. Sesampainya di dermaga, Zero langsung menanyai salah satu nahkoda kapal tentang keberadaan penumpang bernama Brandon. Tak lama kemudian, suara helikopter terdengar melintas di atas mereka. Hal itu membuat Zero teringat cerita dari pemilik bengkel yang mengatakan jika suara klien misteriusnya selalu tertutup oleh suara helikopter. Sementara Brandon yang telah berhasil menangkap Yuki segera menghubungi John dan memintanya datang untuk membawa Yuki ke markas. Selain membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Brandon juga menegaskan bahwa Yukilah dalang sebenarnya di balik semua tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, akhirnya terungkap bahwa Yuki bukan wanita biasa. Ia ternyata adalah pembunuh bayaran elit asal Jepang yang telah lama beroperasi lintas negara dalam dunia pembunuhan profesional. Di kalangan Yakuza, namanya sangat disegani hingga dijuluki Dewi Kematian. We'll be here waiting. Yakuza, where she goes by the handle Lady Death. Go, we gotta move! Come on! Dengan tertangkapnya Yuki sebagai pelaku sebenarnya, Brandon akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan dan statusnya tidak lagi sebagai buronan CIA. Kemudian John melanjutkan misinya untuk mencari tahu hubungan antara Yuki dengan Menteri Bruno Diaz. Dan tugas Brandon kali ini dia harus memburu Phoenix. Untuk memancing Phoenix keluar dari persembunyiannya, Brandon punya ide gila, yaitu menjadikan Yuki sebagai umpan hidup. John yang menilai rencana itu cukup brilian, dia langsung memerintahkan timnya membawa Yuki ke markas karena Yuki hanyalah seorang eksekutor. Her job is to kill me. We can use her to flush out McConnell. Their work. Returning to base. John menawarkan kerjasama. Jika Yuki berhasil membantu misi ini, maka ia akan langsung dideportasi ke Jepang dan dibebaskan dari semua tuntutan hukum di Amerika. Setelah semuanya setuju, mereka segera mengeksekusi rencana tersebut. U.S., your offenses will be expunged. Now help us. Yuki lalu menghubungi Phoenix dan berpura-pura meminta bayaran atas pekerjaan yang sudah ia selesaikan. Keduanya lalu menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu. He bought it. I'm supposed to bring you to this address. Dalam pertemuan itu, Yuki akan berpura-pura membawa Brandon untuk diserahkan kepada Phoenix. Kemudian John menyiapkan tim Delta untuk mengawal pergerakan Yuki dan Brandon dari kejauhan. Thomas juga ikut bergabung untuk memastikan misi ini berjalan lancar. That I'll be the one taking that shot. Okay, let's go. Get her out of here. Let's move. Dan yang mengejutkan, Zero ternyata berada di rumah milik Donald. Tanpa ia sadari, keberadaannya sudah terdeteksi oleh Phoenix, sehingga pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun saat Phoenix hendak menghabisi Zero, Donald justru menghentikannya, sebab dia sudah mempunyai rencana yang matang untuk melenyapkan Zero. Another dead body, especially not in my hot tub. Terungkap fakta bahwa dalang di balik seluruh peristiwa ini adalah Donald. Motifnya, karena perusahaan Bruno Diaz dianggap mengancam bisnis milik Donald. Demi menyingkirkan saingannya, Donald menyewa Phoenix dan Yuki untuk membuat skenario menghabisi Bruno dengan mengkambing hitamkan Brandon. Bruno Diaz is a monster. I mean, surely you understand that, Mr. Zero. You see, if they're squeezing me out. Di luar, Yuki dan Brandon akhirnya sampai di kediaman Donald, sementara Thomas bersama pasukan SWAT sudah bersiap dalam posisi menembak. Ketika melakukan negosiasi, tanpa diduga situasi berubah karena Phoenix mulai mencurigai adanya kejanggalan. Extract Beckett and take out Phoenix. Do you have a shot? Negative.
Dengan cepat, Phoenix berhasil melumpuhkan Yuki dan sekarang Brandon kini dalam posisi terjebak. Melihat putranya dalam bahaya, Thomas segera melepaskan tembakan jitu. My dad. Setelah menyelesaikan misi, pasukan langsung menangkap Donald dan akan dikirim ke penjara Nusa Kambangan. Kemudian Zero memutuskan untuk merekrut Yuki menjadi bagian dari tim khusus miliknya, karena telah ikut berperan dalam menuntaskan kasus ini. I'll see you around, Zero.